Sahabat Excellent, kembali lagi dengan saya Elis Sutrisna. Mari kita lanjutkan perbincangan yang semakin seru ini dengan Pak Haryanto Kandani. Pak Har, kalau boleh tahu nih, cita-cita Pak Har dari kecil itu apa sih? Oke, jadi memang sebenarnya waktu kecil itu cita-citanya nggak jelas. Oh. Ya, nanti pengen jadi perusahaan, nanti pengen mungkin jadi orang sukses. Tapi sebenarnya gambaran sukses itu sendiri juga kabur sebenarnya. Oke. Tapi saya lebih menjalani itu lebih ngeflow aja hidup itu. Nah itu ada kejelasan sebenarnya. Nah waktu saya remaja, tepatnya waktu setelah turning point itu sebenarnya baru saya mulai melihat beberapa kejelasan bahwa saya pengen hidup saya berarti. Ya, tapi sarananya pun juga belum jelas. Nah setelah saya mulai menjalani masa-masa di dunia kerja, baru semakin kuat passion saya, gairah saya untuk mungkin masuk di bidang bagaimana bisa mengedukasi, mentraining orang, seminar, dan membantu orang-orang mengalami terobosan. Jadi motivator pada waktu itu belum merupakan salah satu cita-cita tuh ya? Belum ya? Di dunia kerja, menjelang dunia kerja ya, waktu saya sudah kerja, usaha, bisnis, baru mulai semakin jelas. Nah, tapi memang minatnya, gairahnya itu sudah muncul waktu remaja. Senang melihat kalau orang-orang lain juga bisa mengalami perubahan hidup seperti saya, terobosan dari segi mentalitasnya dan lain sebagainya, itu sudah mulai berkobar dalam diri saya. Cuma memang sarananya ini seperti apa memang belum jelas sampai waktu saya masuk di dunia kerja dan bisnis, baru saya mulai lihat bahwa salah satunya adalah memang menjadi seorang motivator, menjadi semakin kuat. Ya nanti saya akan ceritakan bagaimana step-step saya sampai ke posisi itu. Kalau tadi dikatakan kerja, jadi kan kuliahnya di bidang sumber daya manusia. Apakah bekerjanya juga di bidang sumber daya manusia pada waktu itu? Jadi saya, kalau bisa saya ceritakan karir saya sebenarnya di awalnya itu setelah saya kuliah, saya bekerja di bidang pemasaran. Di properti. Saya sampai sekarang juga minatnya di bidang properti. Oh ya? Jadi kalau bicara saham dan lain sebagainya mungkin bukan bagian saya ya. Nah jadi saya masuk di bidang properti, tapi memang saya pertama kali itu adalah di bidang sales dan marketing, jualan kambing dan lain sebagainya. Nah itu di situ saya mulai meraih prestasi dan lain sebagainya juga ya. Kami lihat secara income dan lain sebagainya, tapi masih ada ketidakpuasan, ada rasa untuk tidak hanya sekedar jadi employee, tapi saya mau jadi business owner di situ. Nah akhirnya sambil saya mengerjakan dunia pemasaran di bidang properti, kami juga mulai rintis bisnis dulu. Mulai bisnis awalnya masih lebih ke retail ya. Nah waktu itu didampingi juga dengan pasangan saya. Nah setelah itu kami melihat akhirnya bisnis ini semakin besar, jadi grosir. Kedatangan kami impor barang dari luar, kami sebarkan secara grosir. Nah, saya juga pernah waktu itu terlibat di bisnis otomotif. Sempat berhenti, nah ini kami lagi jajaki kembali lagi. Nah, selama saya bekerja, nah disitulah awal saya sering diundang untuk membawakan sesi-sesi yang bisa dikatakan mungkin dari skala kecil ya, menginspirasi beberapa tim, organisasi dan lain sebagainya. Itu menjadi langkah awal buat saya masuk dunia pengembangan diri sebagai motivator. Nah kalau nggak salah saya ingat sekitar tahun 2003 mungkin ya, 9 tahun yang lalu, 3-4. Nah tapi memang masih sangat skala kecil. Nah setelah itu baru mulai masuk menjadi benar-benar fokus saya juga di tahun 2007. Ini masuk secara nasional sampai saat ini kurang lebih. Oh, kalau untuk bisnisnya tadi yang di bidang fashion itu apakah itu masih jalan, Pak Har? Masih sampai sekarang ya? Lebih ke istri saya yang running dan saya di belakang layar untuk handle mungkin secara funding dan sebagainya. Oh, dan tentunya sebagai motivator utama untuk istri ya dalam mengembangkan bisnis. Kami importir lah. Oh, importir. Jadi kami distribusi secara grosir pada orang-orang yang mungkin penjual-penjual yang ada di berbagai kota di Indonesia. Kalau untuk masuk ke dunia motivasi tadi, berarti dimulai di tahun 2007 secara nasional ya?
setelah latihannya gitu ketika masih di properti dengan grup-grup kecil begitu ya. Jadi, memang waktu itu saya masih di properti, bisnis tapi sering diundang juga. Wow. Nah, akhirnya saya lihat bagaimana passion ini jadi semakin kuat ya. Ada dampak yang kita berikan, respon yang kita dapatkan. Akhirnya tahun 2007 saya benar-benar fokus ke dunia pengembangan diri ini, dan juga saya mulai membangun sebuah lembaga yang bernama Next Level Training and Motivation. Apa yang melatar belakangi kenapa jadi betul-betul pindah jalur? Ya, karena saya lihat memang ini pertama sekali yang saya tahu adalah bahwa ini merupakan sebuah gairah luar biasa dalam diri saya. Ada sebuah kepuasan, ada sebuah gairah yang begitu besar ketika melihat orang-orang yang hadir dalam training, seminar kami mengalami life changing, ya, mereka bisa mencapai impian mereka, target mereka, kesuksesan mereka. Dari sekian banyak testimoni yang kami dapatkan, itu membuat kami semakin saya merasakan ini yang dulu yang kalau tadi Coach Alex tanya bagaimana awalnya apakah memang sebagai sebuah cita-cita, ini membuat menjadi sebuah ada kejelasan di situ. Karena ini dimana kami bisa membawa arti buat hidup orang lain. Sekaligus dari situ juga kita memang bisa menjadikan sebuah sarana juga untuk kami mengembangkan lembaga ini untuk bisa semakin luas menjawab kebutuhan dari klien-klien yang datangnya dari berbagai perusahaan, terutama pemerintahan maupun juga organisasi. Jadi tadi nama institusinya adalah Next Level Training and Motivation. Jadi apa visinya dari Next Level Training and Motivation ini? Jadi visi kami adalah, atau tagline kami juga bisa kami katakan, improving people to higher level. Mm-hmm. Mereka terus go to the next level. Okay. Dalam karir, dalam pencapaian, dalam usaha mereka, dan selalu improve mereka to higher level. Bicara dari segi mentality mereka, activity, performance mereka. Dan itu Next Level Training and Motivation akhirnya menjadi satu institusi yang memberikan pelatihan dan pengembangan motivasi di seluruh Indonesia, begitu ya Pak Har? Jadi memang seperti itu lembaga kami akhirnya hadir menjawab kebutuhan karena kita memang berada di sebuah negara yang begitu luar biasa. Betul. Ya. Banyak kepulauan-kepulauan, provinsi, dan akhirnya memang itu yang membawa saya juga keliling. Mungkin sekarang kalau dihitung lebih dari 30 kali ya, 30 kota. Terus semua provinsi-provinsi kami sudah kunjungi, dan dengan berbagai event, seminar, training. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga Next Level itu bisa eksis sampai saat ini. Sebetulnya di dalam peningkatan tadi performance ataupun kinerja dari seseorang itu, apa sih yang menurut Pak Har sangat penting, Pak? Jadi selama saya terjun di dunia pengembangan diri ini dan juga pencapaian performance activity, satu hal yang mendasar yang selalu saya yakini adalah faktor mentalitas. Mentalitas ya? Memang bahkan saya sering katakan mentalitas jauh lebih penting daripada fasilitas. Oh, mentalitas lebih penting dari fasilitas. Oke. Menarik sekali. Mentalitas dia bisa create fasilitas. Oke. Orang seringkali mau kerja, mereka di dalam usaha, di dalam aktivitas mereka yang mereka cari pertama kali adalah fasilitasnya apa. Berapa banyak kita lihat fasilitas yang ada di bangsa kita, fasilitas yang ada di sebuah perusahaan akhirnya menjadi tanda kutip sia-sia, tidak dikelola dengan mentalitas yang tepat. Oke. Mungkin fasilitas uang pun yang kita dapatkan kalau tidak dikelola dengan mentalitas yang tepat, dengan waktu singkat habis. Fasilitas mungkin gedung yang bagus, dalam waktu singkat bisa jadi tidak terawat, karena mentalitas yang menempatinya tidak bisa kelola. Tapi sebaliknya kita lihat ada orang-orang yang biasa-biasa, tapi dengan mentalitas yang luar biasa, kita bisa mencapai puncak karir to the top. Awalnya biasa-biasa, kita bisa lihat mungkin dari usaha yang kecil bisa jadi sangat berkembang karena dikelola dengan mentalitas juga yang luar biasa. Oke. Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan a bad worker always blame his tools. Jadi gitu ya. Jadi seseorang yang memang prestasinya kurang baik selalu menyalahkan fasilitasnya, peralatan yang dia miliki, padahal sebetulnya itu adanya di mentalitasnya ya, Pak Har ya. Fokus saya segi mentalitas. Sales, dan marketing, pencapaian, activity, performance, semuanya saya lihat memang harus mulai dari mentalitasnya. Karena memang kita akan sulit bergerak jauh kalau mentalitasnya belum kita bantu untuk benahi.
Sahabat Excellent, jangan kemana-mana karena saya akan kembali dengan perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Haryanto Kandani.